Renungan Sabda Sabdik hari ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17. Judul tetaplah berlari dengan tekun dalam iman. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Hidup ini bagaikan suatu perlombaan di mana kita harus terus berlari untuk mencapai suatu tujuan. Ada suatu ilustrasi mengenai seorang atlet berlari 10 km dari Kenya, diutus dalam perlombaan lari dunia. Ketika berlari kakinya cedera, tapi dia terus berlari mencapai garis finish walaupun memakan waktu yang cukup lama. Ketika ditanya mengapa ia terus berlari dalam keadaan kaki yang cedera, jawabnya, "Saya diutus negara saya untuk berlari sampai mencapai garis finish." Demikian juga dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita pun diutus untuk tetap berlari, tetap bekerja, tetap melayani apapun keadaan fisik dan diri kita, agar kita dapat mengakhiri perlombaan hidup yang disediakan Allah dengan benar untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Tantangan dan hambatan dapat terjadi sehingga membuat kita berhenti berlari, berhenti berkarya, berhenti melayani. Tetapi firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 17 meminta kita untuk tetap berlari dengan tekun dalam iman. Orang-orang Yahudi yang sudah percaya pada Yesus Kristus menerima surat ini karena mereka pun merasa lelah dan ingin menyerah saja. Penulis Ibrani mendorong mereka untuk terus maju dalam kehidupan Kristen mereka, bagaikan seorang pelari yang sedang berlomba, seperti tertulis di Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ibrani 12 ayat 1 sampai 17 mengatakan menunjukkan dua sumber ilahi yang dapat memberi dorongan semangat agar terus bertekun dan maju sekalipun keadaan tampaknya sukar. Memandang keteladanan para pahlawan di dalam ayat 1 sampai ayat 4. Pandanglah kepada para pemenang lomba. Banyak saksi sesuai ayat 1 adalah mereka para pahlawan iman yang ada di Ibrani 11. Mereka memberikan kesaksian kepada kita bahwa Allah dapat menolong kita agar kita dapat sampai ke tujuan. Memandang kepada diri sendiri sebagai pribadi yang berlomba, kita melepaskan setiap beban yang menghambat laju lari kita dalam perlombaan hidup ini. Kita harus menanggalkan dosa yang begitu merintangi dan ketidakpercayaan kita kepada Allah. Pandang kepada Yesus Kristus, Yesus sang pemimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Jaminan kasih Allah ayat 5 sampai 13. Penulis Ibrani mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami yang bagi kita sebagai orang-orang yang mengasihi Kristus adalah disiplin rohani yang dapat menolong kita sebagai orang percaya menjadi bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita. Ibrani 12 ayat 11 mengatakan memang tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Aplikasi dari ayat ini yaitu sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh lari dari kesulitan-kesulitan hidup. Kita harus menghadapinya supaya melalui kesulitan-kesulitan itu kita dapat terus bertumbuh. Apabila kita sedang menderita dan dalam kesusahan, mudah sekali bagi kita untuk menganggap bahwa Allah tidak mengasihi kita. Ibrani 12 adalah bukti yang menyatakan bahwa ganjaran atau didikan itu terjadi atas kita karena besarnya kasih Allah. Allah mau setiap umatnya bahagia dan berhasil. Bukti Alkitab atau firman Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 5-6 dikatakan sebuah nasihat, dorongan bagi kita untuk tidak melupakan firman Allah. Karena firman Allah menolong kita untuk tidak gagal dan tidak menyerah menghadapi tantangan kehidupan. Ingat Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat atau pengajaran Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukti hasil yang penuh berkat. Ketika kita melakukan disiplin atau mengalami ganjaran yang merupakan bukti kasih Allah Bapa kepada kita. Sebagaimana seorang ayah dan ibu mendidik anak-anak mereka agar menjadi orang-orang yang berguna. Manfaat dari ganjaran tersebut ialah buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera dan sukacita karena mengalami kuasa Roh Kudus yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari ini ataupun besok, tetaplah berlari, tetaplah semangat menjalani kehidupan ini dan giat melayani dengan iman pada Yesus Kristus dan dengan penuh ketekunan untuk menerima mahkota kehidupan dari Allah. Allah menyertai dan melindungi kita serta memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Kiranya firman Tuhan akan terus Tuhan mengiang di kehidupan kami, sehingga kami boleh mengingat akan kebenaran firman-Mu. Bukan hanya mengingatnya saja, melainkan melakukannya Tuhan, sehingga firman Tuhan hidup dan nyata dalam kehidupan kami, memberkati bukan hanya diri kami, keluarga kami, tetapi masyarakat di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, ya dan amin, sampai hari ini terus nyata dan bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, pimpinlah kami untuk selalu melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.